Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah? Mudah-mudahan kabar antum, kabar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita geografi dan PKN. Namun, seperti biasa sebelum kita memulai belajar, mulai aktivitas, harus diawali dengan doa. Wahid isnin salas du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surah Al-Mulk ayat 15. Baik, anak solih-solihah yang sudah berdoa, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita geografi dan PKN. Kalau pekan lalu kita sudah sedikit belajar mengenal bagian-bagian dan ruangan yang ada di sekolah, hari ini kita akan melanjutkan tentang fungsi sekolah. Nah, anak soleh-solehah, tahukah antum apa sih fungsi sekolah? Ya, sekolah berfungsi sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Sebagai tempat untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, dengan siapa kita menuntut ilmu di sekolah? Dengan ustadz dan ustadzah. Ya, jadi kita menuntut ilmu di sekolah dengan ustadz dan ustadzah. Adapun ilmu yang diajarkan di sekolah itu banyak, dari pelajaran umum, matematik, geografi, sains, sakofah, ya, banyak sekali ilmu yang diajarkan oleh ustadz dan ustadzah. Apabila kita menjadi orang yang berilmu, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin diangkat derajatnya harus apa? Harus menjadi orang yang berilmu. Dimulai dari kita semangat di dalam menuntut ilmu. Nah, tadi fungsi sekolah untuk apa? Untuk tempat menuntut ilmu. Nah, anak solih-solihah, di sekolah itu banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Ya, kemarin kita sudah belajar kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mulai dari olahraga, tahfiz, tahsin, belajar, qailullah, ya. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut harus kita lakukan sesuai dengan bagian-bagian ataupun sesuai dengan tempatnya. Misalkan kalau kita olahraga harus di halaman sekolah, tidak boleh kita olahraga atau senam di dalam kelas. Kurang tepat. Ya, kemudian kalau kita ingin sholat berjamaah harus di aula, tidak boleh sholat berjamaah nanti sendiri di dalam kelas, misalkan dengan teman, nggak boleh, harus berjamaah di aula semuanya. Kemudian kalau kita ingin buang air besar atau buang air kecil harus di kamar mandi, tidak boleh buang air besar atau buang air kecil di dalam kelas ataupun di aula, tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan di sekolah harus sesuai dengan tempatnya, ya, anak solih dan solihah. Nah, itulah materi kita hari ini tentang fungsi sekolah. Insya Allah semuanya sudah paham ya, solih solihah. Mari sama-sama kita tutup pelajaran dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.